Debt collector itu harus jelas identitasnya. Jadi dari mana dia itu nagih, terus kartu kredit apa, kudu jelas. Ada surat kuasanya atau enggak, ada surat tugasnya atau enggak, itu harus jelas. Kalau perlu tanyakan, ini yang paling penting, tanyakan identitas dari debt kolektornya. Minta KTP-nya, minta surat tugasnya. Nah, nanti pasti ribut. Apa nanti kalau kamu tak kasih nanti kamu akan bayar. Pasti seperti itu. Kenapa? Wah, itu aib bagi mereka. Ya, masih dengan saya Ahmad Junaidi. Pada kali ini saya akan bahas tentang masalah mekanisme penagihan debt collector. Nah, ini sebenarnya sudah ada aturannya. Aturannya itu dipakai aturan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 14 2017. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus kita semua pahami, gitu ya. Nah, yang pertama, dalam acuannya jelas. Debt collector itu harus jelas identitasnya. Jadi dari mana dia itu nagih, terus kartu kredit apa, kudu jelas. Ada surat kuasanya atau enggak, ada surat tugasnya atau enggak, itu harus jelas. Kalau perlu tanyakan, ini yang paling penting, tanyakan identitas dari debt collectornya. Minta KTP-nya, minta surat tugasnya. Nah, nanti pasti ribut. Apa nanti kalau kamu tak kasih nanti kamu akan bayar. Pasti seperti itu. Kenapa? Wah, itu aib bagi mereka. Karena kalau sampai mereka ngasih datanya, wah, mereka takut. Jadi kalau sampai, sorry ya, sampai mukul Anda akan dapat identitasnya. Itu masalahnya. Makanya minta. Jawabnya gimana, Pak? Saya kalau kamu tidak mau ngasih, saya tidak mau ngomong karena kamu tidak jelas dari siapa. Sampaikan aja. Karena dulu saya pernah membayar tapi ternyata tidak masuk ke kantor. Gitu kan aja. Duitnya hilang dimakan oleh debt kolektornya. Karena saya tidak bisa komplain. Karena ternyata sudah tidak ada identitasnya sama sekali. Justru karena itu makanya saya minta identitasnya. Seperti itu. Jadi kalau saya negosiasi, kalau saya nanti ada pembayaran, jelas diterima oleh siapa, berdasarkan apa. Ya, jadi jelas identitasnya. Itu yang paling penting. Jangan-jangan orang yang nyari-nyari, tahu nyari-nyari ya. Jadi saya paham karena saya pernah jadi debt collector. Contoh nih, saya punya edging itu daftar tagihan gitu ya. Tak kasihkan orang nih, atau tagihan saya jatuh misalkan. Nah, saya jatuh. Nah, yang menemukan nagih orang-orang ini mendasari bahwa nyatakan dia dari perusahaan pembiayaan. Dia kan punya datanya, jadi orang jadi percaya dong bahwa dia dari orang perusahaan pembiayaan. Loh, kok enggak Pak Junaidi? Ya, Pak Junaidi sekarang ganti off. Sekarang ganti saya. Nah, dia percaya karena apa? Dia bawa daftar tagihan. Sama dengan Anda, kartu kredit. Nah, jangan-jangan orang yang cari-cari karena apa? Dia menemukan tagihan. Kadang tagihan orang bayar dibuang ke sampah sehingga dia nemu nagih Anda. Itu sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, jam operasional. DC itu hanya boleh nagih jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu yang penting. Karena apa? Karena kalau Anda mau melarikan diri, Anda pergi dari rumah, ya pagi-pagi lah. Jam 7, jam 8 jangan ada di rumah. DC datang. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu yang diperbolehkan oleh aturan. Kalau di luar itu Pak, silakan dikomplain. Kenapa? Karena di luar jam operasional. Komplain aja. Nah, yang paling penting, DC itu tidak boleh menagih dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini yang paling penting. Kita melihat kemarin ya, dalam beberapa kasus itu ada gugatan karena apa? Adanya pengancaman dari pihak DC. Nah, itu berdampak, gugat. Dan saat ini saya sedang mengajukan gugatan juga kepada salah satu penerbit kartu karena melakukan pemukulan terhadap nasabah. Nah, ini yang paling perlu Anda perhatikan juga. DC itu akan berusaha menguras emosi kita sehingga kita jadinya tidak sabaran, kita mukul. Ini yang paling penting. Karena apa? Kalau kita sebagai debitur mukul duluan, sudah, itu makanan empuk bagi DC. Dia tidak mungkin nagih duit lagi.
tapi melaporkan Anda kasus penganiayaan. Jadi jangan sampai terbawa emosi. Full. Kuatin. Karena kalau sampai itu Anda emosi dan Anda mukul, wah itu pukulan telak bagi Anda. Karena DC pasti akan melaporkan Anda kasus penganiayaan. Jadi sudah bukan bicara tagihan lagi, tapi bicara tentang kasus penganiayaan yang Anda lakukan kepada DC. Kejadian seperti itu sudah ada beberapa kali. Jadi jangan sampai Anda emosi. Tapi kalau DC emosi, Anda ganti laporin mereka ke polisi. Ada juga sistem tagihan yang kemarin DC itu lakukan, yaitu apa? Mengupload data Anda, foto Anda ke media sosial. Kalau sampai itu terjadi, laporkan IT. Laporkan IT. Ya, laporkan undang-undang ITE ke kepolisian, screenshot semua, laporin. Jadi mendasari screenshot tadi, laporkan ke kepolisian bahwa ada penyimpangan undang-undang ITE yang dilakukan oleh debt collector, yaitu mengupload data Anda, hutang Anda ke media sosial. Itu pidana. Nah, selain itu ada yang biasa dilakukan, yaitu marah-marah, ribut-ribut, ngancam. Jangan lupa direkam. Karena apa? Anda membutuhkan bukti untuk laporan. Ketika sampai di gugatan, Anda jengkel, Anda ajukan gugatan, nah itu bisa dijadikan dasar untuk pengajuan gugatan. Atau dalam bahasa hukumnya fundamentum petendi, atau dasar gugatan. Anda mengajukan gugatan kepada perusahaan kartu kreditnya, bahwa Anda dipermalukan, seperti itu. Bahkan termasuk salah satu strategi DC yaitu nelpon orang yang Anda kenal. Ya, jadi sekilas tentang DC, nanti saya akan bahas bagaimana tip dan trik menghadapi debt collector kartu kredit yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.